Halo guys, welcome back to my channel Kevin Lu. Pada hari ini aku bakal membahas tutorial cara ngerjain matematika di PSAT Matematika, di kelas 10. Jadi semoga kalian bisa menikmatinya dan semangat dalam mengerjakan PSAT. Ini semacam kayak pelajaran tambahan gitu ya. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja mulai di materi yang 25% muncul dalam PSAT itu persamaan fungsi dan ketidaksamaan kuadrat. Nah, soal nomor 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat sama dengan 12 minus 5x. Itu untuk menemukan akar-akarnya kita harus memunculkan sifat persamaan, yaitu ada persamaannya sendiri dan ada 0 sama dengan 0. Jadi kita pindah ruaskan min 5x dipindah ke kiri dan 12 pindah ke kiri juga. Jadi 2x kuadrat plus 5x minus 12 sama dengan 0. Nah ini 2x kuadratnya bisa dipindahin juga ke kanan, tapi aku udah terbiasa buat positif terus ya koefisiennya. Nah kemudian itu kita kan udah dapet nih persamaan kuadrat. Terus gimana cara kita dapetin akar-akarnya? Nah cara dapetinnya itu kita harus melakukan yang namanya pemfaktoran. Cara ngelakuin pemfaktoran itu gimana sih? Nah, kalau misalnya koefisiennya itu koefisien dari x kuadrat, yaitu ini, itu lebih dari satu, mana ini situasinya 2, itu maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kali 2 dengan suku terakhir, yaitu c atau minus 12. 2 kali minus 12 itu minus 24. Nah, dari sini kita tentukan berapa kali berapa yang hasilnya minus 24 dan berapa tambah berapa yang hasilnya B atau 5. Nah, cara gampangnya gimana sih buat nentuin kayak gini? Cara gampangnya, kalau belum terbiasa itu cari faktor dari yang mau kita kali. Ini kan minus 24. Kita coba cari faktor 24. 24 itu 1 sama 24. Kalau 24 ditambah 1 kan 25, nggak mendekati 5. Tapi kalau 24 ditambah 1, dikurangi 1, 23 juga. 2 sama 12 itu 10 sama 14, enggak. 3 sama 8, 8 dikurangi 3, 5. Oh, yes. 8 dikurangi 3 itu 5. Sedangkan 8 dikali minus 3, sorry, itu minus 24. Udah ketemu berarti kedua angka yang kita perlukan dalam membuat dalam menentukan akar-akar. Terus itu gimana? Setelah nemuin kedua angka ini, kita perlu mengingat hal ini. 1 per koefisien x kuadrat kurang koefisien x kuadrat tambah titik-titik kurang koefisien x kuadrat tambah titik-titik. Ini hasilnya x kuadrat ya ini. Nah, koefisien x kuadrat itu berapa sih? 2. 2x. Jadi kita ubah ke koefisiennya 2. Oh, sorry. Ini sebenarnya bukan x kuadrat tapi tetap x karena x adalah yang kita butuhin. Sorry. Nah, itu gimana? Di situ kita perlu meletakkan angka-angka yang sudah kita temukan itu ke dalam sini, di dalam titik-titik yang kosong. Menjadi setengah kali 2x plus 8 kali 2x min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau misalnya base-nya kecepatan, itu kita perlu tahu ini, yang ini untuk menentukan akar-akarnya. Terus kita masukin koefisiennya yaitu 2 dari sini. Koefisien x kuadrat itu kan 2, jadi kita masukin sini dan koefisiennya juga masukin sini, tapi sebagai x aja di dua belah bagian dan sama dengan 0. Terus masukin angka-angkanya. Setelah itu kita apain? Kita perlu membagi semua angka-angka ini dengan 2. Nah, kita cek nih, 2x bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Jadi kita ini centangin duanya ya. Terus 8 bisa dibagi 2 enggak? Bisa, 4. Yes. Tapi 3 habis dibagi 2 enggak? Enggak. Jadi kita silang.
Nah, dari kedua bagian ini, bagian mana yang dua-duanya, dua angkanya itu dicentang? Oh, ternyata bagian pertama, 2x tambah 8. Jadi, bagian pertamanya ini perlu kita bagi dengan 2. Nah, jadi hasilnya 2x bagi 2 kan x, sedangkan 8 bagi 2, 4. Sementara yang disilang itu dibiarin aja, silang aja. Jadi x plus 4 kali 2x min 3 sama dengan 6. Apakah sudah selesai menurut kalian? Belum. Ini masih belum selesai dan jangan dibiarkan di sini. Nah, caranya ini kan ada sama dengan 0. Fungsinya itu buat apa sih aku ditulis melulu? Nah, itu namanya biar kita dapat nilai x-nya. X tambah 4 itu sama dengan 0 jadinya. Jadi x-nya itu sama dengan minus 4 atau x-nya itu sama dengan 3 per 2. Itu, tapi kok bisa x sama dengan 4? Kok bisa ada nolnya? Kok bisa tiba-tiba sama dengan 0? Karena begini. Ini kan pertama ini kali ini sama dengan 0. 0 itu kan sama aja 0 dikali 0. Jadi kita bisa ngomongkan kalau x plus 4 itu sama dengan 0. Karena kita sama aja menggunakan faktornya lah istilahnya. Jadi plus diubah menjadi minus dan minus juga jadi plus. Tidak dibalik. Jadinya tinggal 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Ini adalah jawabannya. Jadi biasanya kalau menentukan akar-akar itu harus ada dua jawaban. Nah, lanjut. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 8x plus 8 sama dengan 0. Kita perlu nentuin dulu nih idenya. Sama dengan 0 itu apa sih? Sorry, jenis akarnya. Kita perlu menentukan jenis akar itu kayak gimana sih? Nah, untuk menentukan jenis akar, itu kita perlu menggunakan yang namanya diskriminan. Rumus diskriminan itu adalah b kuadrat minus 4c. Apa tadi? Rumus diskriminan itu b kuadrat minus 4ac. Yes, betul sekali. Nah, kenapa kita perlu nyari diskriminan? Karena menurut yang diajarkan pendamping matematika saya, dan mungkin yang lainnya juga kelihatannya, itu kalau D sama dengan 0 itu jenis akarnya sama. D lebih dari 0 dan kurang dari 0 itu ada jenisnya sendiri. Jadi kita perlu cari nilai D-nya itu. Begitu idenya, oke? Diingat-ingat ya. Nah, kita masukin aja. B-nya itu 8. Jadi 8 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2. 2 kali C 8. Ini nggak perlu saya tulis ya, A sama dengan 2, B sama dengan 8. Itu kelamaan. Ininya 8 kuadrat itu 64 dikurangi 64. 4 kali 2 8, 8 kali 8 64 sama dengan 0. B sama dengan 0 itu merupakan jenis akar dari persamaan kuadrat yang sama. Jadi bisa kita temukan misalnya x sama dengan 3 atau x sama dengan 3 ya. Jadi itu sama ya. Nah, terus kalau D lebih dari 0 dan kurang dari 0 itu gimana? D lebih dari 0 itu kan identik dengan yang namanya positif. D-nya itu positif jadinya. Nah, kalau positif itu kita menggunakan rasional dan irasional. Jadi di positif itu bisa muncul bilangan rasional dan rasional. Nah, rasional itu khusus untuk bilangan yang kuadrat sempurna atau yang bisa diakarin. Yang bulat diakarin. Misalnya 64. Diakar itu kan 8. 34, 36 diakarin itu juga 8. Terus, jadi kalau ketemu misalnya D-nya itu 64, berarti itu merupakan rasional. Sedangkan kalau D-nya itu akar 3, 5,6 atau 8 itu termasuk jenis akar yang irasional. Nangkep sampai sini? Aku yakin nangkep deh. Terus D kurang dari 0 itu kan ini ya, negatif. Dan dalam jenis akar itu kita sebutkan imajiner. Oke, jadi jawabannya sama ya. Nomor 3. Tentukan nilai P agar persamaan kuadrat P kuadrat dan seterusnya ini memiliki akar-akar yang sama.
Tadi ingat nggak akar-akar yang sama itu identik dengan apa? Itu sama dengan D sama dengan 0. Jadi kita catat dulu aja. Yang penting ada infonya. Itu D itu kan B kuadrat minus 4AC. Jadi kita bisa ini nih, tentuin B-nya. Wait, tapi B-nya itu menurut kalian B-nya 2 atau P atau 1? Nah, jawabannya itu ya udah ke spoiler sih tadi. Itu ketiga-tiganya. Jadi B-nya itu pokoknya yang bukan X, oke? Yaitu 2 dikali P plus 1. Nah, sini aku langsung aja kaliin. 2P ditambah 2, yaitu adalah nilai B. Dan dikuadratkan. Dikurangi 4 kali P kuadrat sebagai A, yaitu yang bukan X kuadrat. Dan C, yaitu 4. Nah, itu mungkin ada yang bingung. Ini A itu apa sih? B itu apa sih? C itu apa? C itu pokoknya kayak sifat dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi ada yang ax kuadrat plus bx plus c, begitu, sama dengan 0. Nah, dikuadratin itu 2p kali 2p 4p kuadrat tambah 2p kali 2 4p, 2p kali 2 lagi 4p, 2 kali 2 kurangi 4p kuadrat kali 4 minus 16p kuadrat. Ini kita bisa langsung operasikan. Ini dengan ini minus 12p kuadrat, ini dengan ini plus 8p dan 4. Nah, ini nih ada lagi. Pemfaktoran muncul lagi. Dan 0 sama dengan minus 12p kuadrat plus 8p plus 4. Nah, ini aku lanjut aja ya. Didapatkan kayak gini. 0 sama dengan minus per 12 kurang minus 12p plus 12 kurang minus 12p minus 9. Tunggu, kok cepet banget ini base-nya. Kita pelan-pelan ya. Pertama, ingat di sini bagian apa? Sini itu bagiannya koefisien X. Koefisien X kuadrat. Yaitu, di sini temukan, yaitu minus 12. Ini X kuadrat diganti P kuadrat ya. Itu kita masukin juga minus 12P. Oh ya, jadi ini tuh yang tadi kan aku udah bilang, untuk menemukan ini tuh harus koefisien X itu enggak koefisien apapun yang ada di variabelnya, jadi koefisien variabel gitu. Nah, variabel ini kebetulan adalah P, itu kita tulis saja minus 12P, yang penting bukan kuadrat. Itu minus 12 dikali 4 itu berapa? Minus 48. Minus 48 itu 1 sama 48 enggak, 2 sama 24 itu enggak, 3 sama 16 enggak juga, 4 sama 12, 12 kurangi 4 adalah 8. Yes, ini 12 diisi di kiri atau bisa di kanan juga, dan minus 4. Di nyarinya ini kalau misalnya terlalu cepat mohon maaf, mungkin bisa diulang berkali-kali, tapi simbolnya biar bisa terbiasa dan cepat gini itu dibiasakan aja latihan soal. Nah, setelah ini ngapain? Masih ingat nggak? Nah, kita kan punya dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Yang bisa dibagi keduanya itu apa? Bagian pertama atau kedua? Tentunya bagian pertama. Sehingga kita bagi dengan minus 12. Minus 12P dibagi minus 12, itu P. 12 dibagi dengan minus 12 itu minus 1. Nah, kenapa ini nggak dibagi? Karena ini ada yang nggak bisa habis dibagi sama minus 12, yaitu minus 4. Sama dengan 0. Nah, terus kita tinggal ubah menjadi nilai P itu sendiri. Jadi ini sebenarnya bukan nilai P, dimana kita seharusnya mencari nilai P. Jadi P sama dengan 1 atau P sama dengan minus, sama minus itu kan plus ya. Tapi plus itu perlu diubah tadi menjadi minus. Ya, dapatkan minus 1/3.
Terus jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 3X min 6 sama dengan 0, tentukan X kuadrat 1 dan ditambah X kuadrat 2. Sorry. Itu caranya kita perlu tahu ini ya. Ini itu sangat-sangat penting. X1 tambah X2 sama dengan P per A. Sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. Kali lagi apa? X1 kali X2, X1 tambah X2 itu minus B per A. X1 kali X2 itu C per A. Terus kita masukin dulu deh. B-nya itu kan 3, A-nya itu 1, tapi diminusin jadi minus 3. 1 kali S2 itu minus 6, minusnya tak ambil ya. Per A, hasilnya minus 6. Terus buat apa sih? Nah, ada sebuah ide general yang harus kalian tahu, yaitu kalau misalnya X1 plus X2 kurung kuadrat itu sama dengan ini. Terus buat apa aku perlu tahu ini? Nah, dari sini kita bisa tahu asal dari ini yang dapat kita pergunakan. Itu X kuadratnya itu kan asalnya dari sini sama sini. Jadi kita pindah ruaskan ini ke sini. Sehingga X1 plus X2 kuadrat minus 2X1 plus X kali X2. Menyisakan ini. Jadi kita perlu nyari nilai ini saja. Nah, berapa sih? Oh, itu. Tapi ingat-ingat ya. Nah, sih cara nemuin rumus ini tiba-tiba itu simple. Banyakin latihan soal, dan kalau bingung cara ngerjainnya ya lihat aja tutorial video kayak gini. Sering-sering lihat ya biar bisa tambah populer. Nah, banyakin latihan soal, oke? Terus dapatkan X1 tambah X2 itu minus 3 dan X1 kali X2 itu minus 6. Jadi minus 3-nya dikuadratin menjadi 9 ditambah 12 itu 21. Ketemu. Selanjutnya, jika X1 dan X2 adalah akar persamaan X kuadrat minus 4X minus 5 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 min 2 dan X2 min 2. Yaitu caranya itu kita perlu membuat permisalan. Dan kita idenya itu akar-akar itu biasanya dirumuskan dengan X1 dan X2. Tapi kita perlu nyari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu dan itu. Jadi ini dan ini. Kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru itu A dan B. A sebagai X1 min 2 dan B sebagai X2 min 2. X2. Struktur baku persamaan kuadrat dengan akar itu yang ini juga perlu kalian ingat, yaitu X kuadrat minus X1 plus X2 kali X tambah X1 X2 sama dengan 0. Cara ingatnya gimana? Itu X kuadrat itu udah pasti muncul. Itu minus plus plus min plus kali minus plus plus kali minus plus plus kali itu X kuadrat minus minus terus ditambah terus itu S1 tambah S2 kurang X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini mungkin sangat membingungkan, tapi pokoknya cara ngingetin yang lain, cara ngapal lainnya itu bisa ditulis berulang kali. Jadi ini wajib dihafalin. Buat apa? Biar kita itu bisa menggunakan ini. A sama dengan ini dan B. Kenapa kita perlu permisalan? Karena kita bisa mengubah akar S1 dan S2 menjadi A dan B. Kok bisa? Kenapa nggak kita menggunakan X1 plus X2 yang langsung aja? Itu kan minus B per A terus hasilnya berapa? Tapi tunggu. Kan kita nyari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya segini. Jadi kita perlu masukin A dan B biar membuat akar-akarnya itu yang baru. Itu kemudian dicerna dulu.
Terus kalau istilah maka mereka kayak gini loh. X kuadrat minus X1 min 2 plus X2 min 2 kali X tambah X1 min 2 kali X2 min 2 sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan lagi. 1 tambah X2 minus 4 X tambah X1 kali X2 minus 2 X1 kali X2 itu kan X1 X2 1 kali minus 2 minus 2 X1 min 2 kali X2 minus 2 X2 min 2 kali min 2 4 sama dengan 0. Jangan lupa ya sama dengan 0 nya ya dihasilkan. Oh wait, ini X1 tambah X2 kita kan udah tahu nih sorry tahu kalau kita eh, menggunakan mencari persamaan berat-berat dengan akar-akar yang berjikan. Nah kita menggunakan akar-akar yang lama. Jadi kita bisa menggunakan ini, yaitu adalah akar persamaan yang lama. Jadi kita bisa menggunakan ini. X1 plus X2 sama dengan B per A. B itu min 4, A itu 2. Min 4 per 2 itu kan minus 2. Dimensi lagi jadi positif. Kalau X2 itu C per A jadinya 5 per 2. Masukin aja tuh. 1 plus X2 hasilnya 2. Kurangi 4. Dikali X tambah 5 per 2. Dikurangi 2 kali X1 plus X2. Jadi ini cara simbolnya itu tak keluarin atau tak faktorin juga dengan menggunakan minus 2. Soalnya kalau dikali pelangi ini kan hasilnya sama aja. Dapat 4. Nanti X1 plus X2 nya itu kita masukkan ke sini. Dari sini. Nah 2 kurangi 4 itu minus 2 dikurangi lagi jadi 2. Tambah 5 per 2 kurangi 2 kali 2 tambah 4. Ini bisa kita coret dengan kuadrat plus 2x plus 5 per 2 sama dengan 0. Yes, ketemu. Kita lihat sebenarnya karena ini panjang. Lanjut ya. Tentukan koordinat titik potong grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 9 terhadap sum x. Yang perlu kalian hafalkan juga itu untuk titik potong terhadap sum x itu y-nya sama dengan 0. Nah, kalau terhadap sum x itu y-nya sama dengan 0, kalau terhadap sum y itu x-nya sama dengan 0. Jadi, yang sama dengan 0 itu selain itu. Nah, jadi kita tahu kalau fx sama dengan ini jelas ya ada persamaannya. Tapi fx itu juga sama dengan y. Teorinya seperti itu. Jadi kita tinggal sekarang, ada pemakaran, let's go. Kita satu-satu temuin kalau x-nya sama dengan 3. Loh, cepet banget. Bisa. Karena minus 3 kali minus 3 itu 9. Minus 3 tambah minus 3 itu minus 6. Jadi kita ketemu x sama dengan 3. Nah, begitu caranya. Kan bisa tiba-tiba temu 3 sama 3. Ya, 3 itu kan satu-satunya faktor selain 1 dan 9. Terus kita dapat minus 6 itu harus min. Jadi minus 3 dan minus 3. Terus menggunakan sama dengan 0 ini jadi x sama dengan 3. Nah, maka koordinatnya adalah 3,0. Jadi kalau sembunyi itu berarti x-nya yang di nolin. Jadi 0-nya dikuadratin dikurangi 6 kali 0. Jadinya 9 aja. Oke, aman? Maka koordinatnya 0,9. Nah, tentukan koordinat titik puncak grafik fungsi. Ini ada yang perlu kita biasakan lagi. Tantangannya ini. Koordinat titik puncak itu minus B per 2A, minus D per 4A. Itu perlu kalian hafalin ya. Ini titik puncak dan bukan titik potong. Titik potong itu yang pokoknya ada yang dinolin. Sedangkan ini itu menggunakan koordinat. Nah, D itu apa? Masih enggak?
B kuadrat minus 4AC. Jadi itu sering digunakan dan harus dihafalkan. Jadi untuk penjabarannya itu kayak gini ya. Minus B per 2A, minus D per 4A. Coba ulang lagi. Minus B per 2A, 2A ya, minus D per 4A. Nah, terus kita masukin aja. B-nya 18. A-nya itu minus 3. Ini 18 kuadrat. Itu minus 4 kali minus 3 kali minus 2. Terus A-nya itu minus 3. Simpel itu deh ketika. Kita tinggal perkalian biasa. 18 kali 18 per 2 kali minus 3 minus 6. 18 kuadrat itu 324. Kemudian dikurangi 24. Caranya gimana? 4 kali 3 kali 2 itu 24. Minus 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 minus. Minus 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 plus. Iya. Terus 4 kali minus 3 itu minus 12. Nah, caranya biar nggak bingung sama minus-minusnya itu, selesaiin dulu deh yang di pecahannya. Kan minus, terus ini dapetin 18 per minus 6 itu minus 3. Terus 300 hasil dari ini per minus 12. Ya, 3, minus kurung min 25. Artinya 3,25. Ini mudah sekali. Setelah itu 9. Nah, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang berpuncak di titik 4,-2 dan melalui 0,-6. Nah, tadi kan koordinat titik puncak. Sekarang persamaan grafik fungsi kuadrat. Jadi tipe-tipe soalnya itu beda-beda gitu ya, sengaja. Diketahui, melalui 0,-6 itu x, y. Sedangkan titik puncak minus 4,-2 itu titiknya selalu h, k. Ini nggak boleh ditukar antara x dan y dan h, k. Melalui itu selalu x, y. Titik puncak itu selalu h, k. Ingat itu ya. Melalui x, y. Titik puncak h, k. Nah, tetap jika perlu mengingat-ingat lagi rumus ini. Y min k itu sama dengan a kurang x min h kuadrat. Nah itu, terus kita apain rumus ini? Kita pahami deh. Caranya, itu kan kita mau menentukan persamaan grafik fungsi. Ini adalah dasar untuk membuat persamaan itu. Kita kan udah tahu x, y, dan h, k. Jadi kita cari dulu apa yang kurang. Itu a. Kita nyari nilai a dan kita pakai semua. Gunakan semua pasukannya. Jadi y itu minus 6. Kurangi k-nya minus 2. Terus sama dengan a-nya kita belum mengetahui. X-nya itu 0. Dan h-nya itu minus 4. Hanya minus 6 plus 2 sama dengan a kali 4 kuadrat. Sama dengan minus 4 sama dengan 16a. Dan a-nya itu minus per 4. Oke, sampai sini dicerna dulu. Setelah itu, cara kedua. Kita cari persamaan dengan nilai a. Tapi kan kita mau nyari persamaan. Jadi kita harus memisahkan x dan y. Nah, y tambah 2, k-nya kan minus, terus minus lagi, tambah 2, sama dengan minus seperempat kali x tambah 4. Terus itu hasilnya x tambah 4 itu kan x kuadrat tambah 8x. 4x tambah 4x itu 8x. Terus 4 kali 4 itu 16. Ya, kita ubah dulu aja deh. Persamaan grafik fungsi itu kan sama aja kita nyari fx, sama aja kita nyari y. Jadi kalau kita udah y sama dengan itu oke lah. Memang panduannya gitu. Itu kita kali pelangi. Makanya yang kurung-kurung itu selalu harus dikali pelangi. Biasanya minus seperempat x kuadrat minus 2x minus sama plus lebih kuat minus. Itu minus 4. Minus 2 hasilnya minus seperempat x kuadrat minus 2x minus 6. Yeay, tuh satu soal lagi. Ayo, kemana semangat. Tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan
X kuadrat minus 10 X plus 21 kurang dari sama dengan. Ini kebanyakan ada banyak ide dengan apa yang kita miliki. X kuadrat minus 10 X plus 21 itu kita ubah dulu ke sama. Karena kita bisa faktorkan. Faktorkannya itu 21 itu kan 1, 3, 7, 21. Itu opsi realnya itu ya cuma 3 sama 7. Ini minus 3 sama minus 7. Ini X sama dengan 3 atau X sama dengan 7. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah garis. Buat apa sih? Nah, kita lihat dulu nih ciri-cirinya. Kurang dari sama dengan itu kan ada sama dengannya. Jadi, kita menggunakan bulat. Sedangkan kalau enggak ada sama dengannya atau kurang dari aja atau lebih dari aja, itu kita menamakan sebagai omong, titik omong. Jadi, bulat berisi itu 3 atau nilai yang lebih kecil dan di kanan itu nilai yang lebih besar dengan titik berisi juga. Kenapa harus titik berisi? Karena kalau bukan sama dengan itu kita nggak bakal menggunakan 3. Misalnya ini kurang dari 0, jadi kita nggak bakal menggunakan titik 3 sebagai X. Kita juga nggak bakal pakai 7 sebagai X. Jadi menggunakannya titik omong sebagai batasan, bukan sekalian pemakaiannya juga. Nah, terus kita perlu tahu koefisien X kuadratnya itu lebih dari 0 apa kurang dari, positif atau negatif. Jelas-jelas ini 1X kuadrat sehingga positif. Nah, kita gunakan plus min plus. Dan yang negatif itu min plus min. Positif itu mulai dari positif plus min plus. Negatif itu mulai dari negatif min plus min. Nah, ini perlu dihafalkan untuk tidak sama. Ini dihasilkan plus min plus. Ini sebenarnya kita perlu nyari apa sih? Tunggu dulu ya. Nah, satu ciri lagi. Ada 2 ciri. Ada 3 ciri. 1, 2, dan 3. Ini itu kurang dari sama dengan 0 itu positif apa negatif? Ya banyak tentunya negatif ya. Kurang dari sama dengan 0 itu kayak minus 1, minus 2, dan seterusnya. Jadi, kita arahkan mana kita ke negatif. Sehingga didapatkan hasil untuk himpunan penyelesaian itu ini mana ya? Itu X, di mana X itu 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7 dan X itu real. Oke, kita cerna dulu pelan-pelan. Pertama, titik bulatnya kan udah paham jadi dari mana asalnya. Semoga. Terus plus min plus itu buat apa sih? Ini kan sebenarnya grafik ya. Itu grafik yang karena positif itu eh, kita ke bawah kayak karena ditunjukkan dari plus min plus ini. Ini kan menjelang ke bawah. Berarti yang di sisi sini itu positif. Sementara yang di sini itu negatif. Dan yang di sini itu positif. Jadi kita tahu kalau koefisien X-nya itu positif, maka udah otomatis plus min plus. Nah, kok bisa kurvanya kayak gini? Itu karena ciri-cirinya memang begitu. Nah, terus kok bisa dia mengetahui ini negatif itu bisa mengarahkan ke sini? Karena eh, tandanya kita hanya menggunakan yang negatif atau yang minus-minus aja. Tapi ini kok X-nya ini nggak minus, itu karena kita hanya mencari X-nya atau bagian mendatar. Kalau Y-nya kita tidak perlu cari. Yang penting kita cari X-nya. Itu kurang dari sama dengan. Mesti selalu pakai ini ya. Kurang dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 7. Atau 3, 4, 5, 6, dan 7. X sebagai bilangan real. Sekian sih dari saya. Thank you. If you have any questions or if you have any comments or
advice about this video. This is probably quite long, 15 minutes maybe. You may ask in the comment section or immediately come to me if you are a physician, if you can. Thank you and see you in my next video, probably about trigonometric and statistic, because that's, and the statistic is, I think it will be provided by Miss Connie herself. So please keep waiting and see you on the next video. Goodbye.